sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yasinta Aryani sebagai guru di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023 Program Studi Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kok lesu? Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke. Siapa kita? Oke, puji Tuhan kita bertemu kembali pada siang hari ini dalam proses pembelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Oke, Michael pimpin. Berdiri semua boleh? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami akan memulai kegiatan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pembelajaran kali ini kami akan mempelajari bahwa kami anak-anakmu yang Tuhan memiliki kemampuan. Kemampuan ini harus diasah karena kemampuan ini sudah dianugerahkan oleh Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Michael, terima kasih sudah membawakan atau membuka pelajaran kita hari ini dengan doa yang sangat baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa dari kita yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, puji Tuhan kita masuk semua, kita dalam keadaan sehat. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas atau materi kita pada siang hari ini adalah aku memiliki kemampuan. Ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Aku bangga. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi aku memiliki kemampuan, kita bernyanyi dulu pada siang hari ini agar suasananya lebih semangat untuk kita belajar. Oke, Rahel boleh memimpin lagu teman-temannya. Kita lihat di sini, kita akan membungkan pujian agar kita semangat untuk belajar pada siang hari ini. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih untuk Rahel yang sudah memainkan gitar dan memimpin lagu untuk kita, sehingga kita boleh bersama-sama bernyanyi pada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita tentang aku memiliki kemampuan, Ibu mengajukan dulu pertanyaan.
Apakah kalian memiliki kemampuan di sini semua? Kalau kalian memiliki kemampuan, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan terhadap kemampuan yang kalian miliki? Mengasah kemampuan tersebut. Membuat kemampuan tersebut berguna untuk orang lain. Membuat kemampuan tersebut berguna untuk orang lain. Apalagi? Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan itu. Ya, apabila kita memiliki kemampuan, tentu saja kita akan mengasah, kemudian mengikuti kegiatan, dan kemampuan itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif sehingga berguna bagi kehidupan orang lain. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menyikapi secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan agar mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu akan kita bagi lagi menjadi KKTP. KKTP itu adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Ya, dari tujuan kita ke KKTP, mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Kemudian menentukan langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan. Oke, itu diantaranya. Kemudian dalam proses pembelajaran ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran kita menjadi bermakna, dan itu adalah bagaimana mengukur bahwa kalian tercapai tidak apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Ada yang pertama, kita melakukan asesmen awal, penilaian asesmen awal. Kemudian dalam proses pembelajaran kita akan melakukan asesmen formatif. Ya, asesmen formatif atau penilaian formatif ini nanti dalam diskusi akan ada penilaian. Dalam presentasi yang kita lakukan akan ada penilaian. Setelah itu ada asesmen sumatif. Ya, ada asesmen sumatif atau penilaian sumatif berupa tes tertulis seperti yang kita lakukan kalau kita melakukan pembelajaran. Biasanya di akhir kita akan melakukan penilaian harian seperti itu berupa tes tertulis. Ya. Untuk penjelasan singkat atau materi singkat, Ibu akan menggunakan video sehingga mungkin kalian lebih tertarik sehingga pembelajaran tidak menjadi membosankan. Ibu akan menayangkan satu video. Kalian perhatikan video ini berisikan uraian singkat materi tentang aku memiliki kemampuan. Kita saksikan bersama-sama, bisa kita lihat bersama-sama video berikut ini. Oke, dari tayangan tadi bisa kalian lihat di situ menjelaskan semua orang itu memiliki potensi, ya. Akan tetapi kita lihat dalam tayangan video berikut ini akan Ibu tayangkan satu video lagi bahwa manusia itu memiliki potensi, tetapi seringkali tidak mau mengembangkan, sehingga terjadi masalah di situ. Kalau ada potensi tetapi tidak dikembangkan, apa yang terjadi? Tidak berguna. Kemudian apa lagi? Kalau potensinya tidak dikembangkan, tidak berkembang. Ya, untuk itu kita saksikan satu video lagi yang menggambarkan bagaimana
dia punya potensi, tetapi potensi itu tidak digali sehingga membutuhkan motivasi dari orang lain. Yang di sini adalah motivasi dari guru. Kita akan melihat video itu bagaimana permasalahan yang dia hadapi dan bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan itu. Kita saksikan video berikut ini. Imagine the box is the sword stuck in the stone. Diperhatikan, disaksikan benar-benar tayangan video ini karena berbahasa Inggris. Jadi translate-nya atau terjemahannya dibaca. Followed his brow and concentrated to bend the cord. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I am. Sudah jelas videonya. Sekarang tadi Ibu ulangi. Apa judulnya? Dari judul aja. Captionnya apa? Satu orang. Percaya kepada keajaiban diri sendiri. Percaya kepada keajaiban diri sendiri. Tokoh utamanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian video singkat itu bercerita tentang apa? Secara singkat. Dewi, apa? Rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Terus apa lagi? Tekun belajar. Tekun belajar. Apa lagi? Ayo, dari video tadi. Berani mencoba. Apa lagi? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Apa? Dari video tadi. Dia kan awalnya nggak tahu, baca aja nggak bisa. Nggak punya potensi apa-apa. Membaca aja tidak bisa. Teruslah berusaha. Ya, itu isi singkat dari video itu. Sekarang kalian, Ibu bagi dalam kelompok. Kita melihat tadi kan video itu, tayangan video tadi sudah membuka wawasan kalian. Bagaimana bersikap ketika, jangan merasa bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sehingga saya menjadi tidak percaya diri. Ya kan? Tetapi yang bisa, tadi kan keajaiban. Yang bisa membuat keajaiban pada diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Oke? Kalian bisa menggali berdasarkan referensi dari video itu. Kalian bisa menggali atau memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Masalah yang kalian hadapi sehubungan dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya, itu akan Ibu bagi kalian di dalam kelompok. Sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Dan itu akan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan panduan di dalam LKPD. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Kalian kerjakan di dalam LKPD pertanyaan-pertanyaan panduan. Coba dilihat di dalam LKPD-nya. Ada? Sudah Ibu bagikan LKPD-nya? Oke. Kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok kecil aja dulu. 4-4-4. Ya, satu kelompok sudah Ibu bagi menjadi 4 orang. Satu kelompok 4 orang, kalian diskusikan. Ada panduan pertanyaan. Ada berapa pertanyaan di situ? Coba diperhatikan, ada berapa pertanyaan, Alban? 4. 4 pertanyaan itu didiskusikan dalam kelompok kecil. Setelah kalian diskusikan di dalam kelompok kecil, kalian akan presentasi. Kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kecil ini di dalam kelompok besar. Artinya kalian presentasi satu kelas. Ada kelompok yang presentasi, nanti ada juga yang menanggapi. Oke, kalian kerjakan itu dulu di dalam kelompok. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan pertanyaan itu di dalam kelompok.
Apakah ada kesulitan diskusi di dalam kelompoknya? Dibicarakan di dalam kelompok, apakah mengalami kesulitan? Kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan hasil presentasi per kelompok. Sudah siap belum? Sudah ditunjuk siapa yang menjadi juru bicaranya, ya? Ditunjuk nanti. Oke? Kita akan presentasi mulai dari kelompok mana? Kelompok Rahel, Brigita, Dewi, dan Jose. Oke, anak-anak, sudah ada satu kelompok dari teman-teman kita yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita simak bersama-sama, kemudian masing-masing kelompok menyimak, nanti akan memberikan tanggapan atau boleh sanggahan, boleh pendapat ya. Yang penting kalian memberikan masukan terhadap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok Jose dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecilnya. Oke. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh saudari Rachel. Tuliskan berbagai kemampuan sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. 1. Pintar secara akademik, kelas. 2. Kemampuan bermain musik. 3. Fasih berbahasa Inggris. 4. Cukup fasih dalam hal menyanyi. 5. Menyukai pelajaran biologi. 6. Bisa bermain basket. 7. Kuat dalam olahraga atau kemampuan fisik. 8. Bisa memasak. 9. Aktif olahraga, misal karate atau senam lantai. 10. Berwajah menarik. Kedua, isilah kolom untuk langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan berikut. Pertama, mengasah kemampuan dengan tekun berlatih. Kedua, konsisten dalam mengembangkan bakat. Ketiga, mengikuti kegiatan atau kursus untuk mengembangkan kemampuan. Keempat, mengikuti lomba tertentu yang berhubungan dengan bakat yang dimiliki. Ketiga, bacalah teks kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jumlah talenta yang dipecahkan 5 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, dia melatih dan memperoleh bakat dan talenta. Hasil yang diperoleh, dia memperoleh 5 talenta. Tanggapan atau kata-kata Tuhan yang memberi talenta, baik sekali tanggapanmu dan mempercayakan talenta tersebut. Jumlah talenta yang dipecahkan 2 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, dia melatih dan memperoleh laba 2 talenta. Hasil yang diperoleh, dia memperoleh 2 talenta. Tanggapan atau kata-kata Tuhan yang memberi talenta, baik sekali tanggapanmu dan dia mempercayakan tiap talenta tersebut. Jumlah talenta yang dipecahkan 1 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, dia mengubur talentanya. Hasil yang diperoleh tidak ada. Tanggapan atau kata-kata yang memberi talenta tidak ada. Tuliskan cerita pengalaman kalian mengenai kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki kami bisa mengikuti lomba yang berhubungan dengan bakat ataupun kegiatan-kegiatan yang bakat yang kita miliki. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Oke, apakah sebelumnya kita kasih aplaus dulu sebelum kita menanggapi? Oke, setelah kelompok 1 mempresentasikan, apakah ada kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Oke, kelompok Alban. Boleh menanggapi, menambahkan yang belum mereka sampaikan berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kalian.
Jumlah talenta yang dipecahkan 1 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta, pergi menggali tanah dan membunyikan talentanya. Hasil yang diperoleh membunyikan talentanya dalam tanah. Tanggapan atau kata-kata Tuhan yang memberi talenta, hai hamba yang jahat dan malas, kau tahu bahwa aku memulai di tempat yang tidak kau tahu dan menyimpulkan di tempat yang tidak kau tahu. Oleh sebab itu seharusnya engkau menyerahkan uang kepadanya untuk cukai. Maka setelah aku datang, aku akan menerima balik apa yang dimiliki dengan keuntungan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepenuhnya talenta. Karena setiap orang yang mempunyai talenta, ia akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Dan orang yang tidak berguna, lemparkanlah ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Oke, dari kelompok 2 ya Ben ya. Kelompok 2 menanggapi, bukan menanggapi, tetapi mereka menambahkan. Oke, apakah ada tambahan lain atau pertanyaan? Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh. Boleh. Oke, kelompok 3. Gimana Triana? Boleh? Boleh bertanya, boleh menambahkan, boleh menanggapi. Misalnya dengan pertanyaan, kelompok 1 sudah menuliskan begitu banyak kemampuan atau talenta yang dimiliki. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apa sih yang dimaksud dengan talenta atau kemampuan itu? Ada nggak yang berpikiran? Coba, apa yang dimaksud dengan kemampuan atau talenta yang dimiliki itu? Apa? Potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sejak kecil yang ditugaskan untuk mengembangkan potensi tersebut dan berguna untuk orang lain. Oke, good. Ada lagi? Ya, oke. Apakah sudah selesai? Tidak ada lagi kelompok yang mau menanggapi? Ada nggak? Kalau tidak ada, boleh diakhiri presentasi kelompok 1. Bagaimana cara mengakhirinya? Baiklah, sekian penjelasan kami. Pantun untuk acara hari ini. Jalan-jalan bersama Ninja, jangan lupa memberi dukungan. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Terima kasih. Oke, good job. Untuk kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Sekarang kelompok berapa lagi yang presentasi? Oke, nggak usah ibu tunjuk. Oke, coba kelompok mana yang mau presentasi lagi? Oh, kelompok 2 mau presentasi. Oke, silakan. Nanti kelompok 3 menanggapi ya. Oke, kita perhatikan. Good. Kalian perhatikan bersama-sama presentasi dari teman-temannya. Shalom semuanya. Agak maju. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kemampuanku. Pertama-tama kami ingin membaca nomor 1. Tuliskan berbagai kemampuan sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oke, good. Adakah di salah satu antara dari kalian yang menyukai mata pelajaran? Ya, ada. Ada. Contohnya. Seperti IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang menanggapi? Boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh menambahkan apa yang belum mereka ungkapkan, boleh. Yuk. Marcella. Jika di dalam anggota kalian ada yang menyembunyikan talentanya, apa yang akan kalian lakukan? Dibantu agar dapat bisa mengembangkan talenta yang dia miliki, agar talenta tersebut berguna bagi orang lain dan bagi dia sendiri. Membantu, mungkin dengan cara bisa memberikan motivasi atau apa lagi selain motivasi?
Ada tambahan? Oke. Apakah kemampuan tersebut berguna bagi Belum. Untuk menanggapi pertanyaan Marcella, kan apa pertanyaannya? Kalau di antara kalian memiliki kemampuan dan kemampuan itu tersembunyi, belum terasah, apa yang dilakukan? Tadi Alban mengatakan membantu temannya, ya, agar kemampuan itu bisa terkeluarkan, bisa terlihat, ya. Coba, apakah ada masukan dari kelompok lain? Memberikan motivasi, seperti apa motivasi yang diberikan? dukungan dan semangat? Dukungan dan semangat. Kemudian apa? Ada lagi tambahan? Nggak ada. Terus ada pertanyaan atau tambahan lain? Pertanyaan. Apakah kemampuan Ke kelompoknya yang bertanya. Oke. apakah kemampuan tersebut berguna bagi masyarakat sekitar atau orang lain? Berguna ya, kalau bisa kalau kemampuan itu bisa dipakai dengan baik dan benar. Oke. Terima kasih. Oke. Boleh, Mas, coba Alban gimana? Apakah ada yang masih bertanya Bertanya? atau menambahkan hasil kerja kelompok 2? Sudah cukup. Oke, kelompok bisa menutup presentasinya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan tutupi. Terima kasih. Oke, good job kelompok 2. Kita melihat di sini ada beberapa hal pesan kitab suci terhadap apa yang kalian miliki berhubungan dengan talenta. Di LKPD-mu ini ada. Di LKPD itu ada. Oke? Tentang kitab suci yang tadi Alban bacakan, Alban tambahkan untuk kelompok 1 karena di kelompok 1 belum menjelaskan atau mengungkapkan hal itu secara terperinci. Coba boleh di antara kalian satu orang untuk membacakan isi Alkitab itu. Siapa? Oke, Brigita boleh dibacakan. Ayat 14. Dari awal. Dari Pesan kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia mengambil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima Alban, dilanjutkan ayat 20. Ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah membacakan perikop Alkitab ini untuk kita semua. Apa yang menjadi kesimpulan atau pesan dari teks kitab suci ini? Apa yang menjadi kesimpulan atau pesan teks Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini? Oke. talenta itu tidak bersyukur, maka ia menggali talenta tersebut di dalam tanah, lalu menyembunyikan talenta tersebut. Oke, apa lagi pesannya? Kalau punya talenta itu harus diapakan? Dikembangkan, jangan dikubur, jangan dipendam di dalam tanah, ya kan? Kalau dikubur atau dipendam di dalam tanah, talentanya akan apa? Tidak berguna, bahkan nanti lama-lama akan hilang. Oke, ini sebenarnya adalah jawaban atas permasalahan yang ada di video tadi. Bener nggak? Ya kan? Harus dikembangkan dengan rasa percaya diri. Ini adalah jawabannya, ringkasannya, pesan kitab suci ini. Jawaban atas permasalahan bagaimana cara mengembangkan diri atau mengembangkan talenta yang kalian miliki. Oke. Sekarang
kita sudah sampai di penghujung. Dari pembelajaran awal sampai akhir ini, di penghujung ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Atau kalian dapat menyimpulkan apa pada materi apa kita hari ini? Materi kita apa? Aku memiliki kemampuan. Apa Evander materi kita hari ini? Oke, aku memiliki kemampuan. Apa yang bisa kalian simpulkan lewat satu kata atau satu kalimat dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir? Apa kesimpulannya? Kemampuan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Kemampuan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Brigita mengatakan itu. Apa lagi? Rahel? Kita harus mengasah dan mengembangkan kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Harus mengasah kemampuan yang kita miliki, yang sudah diberikan Tuhan. Apalagi kesimpulannya dari awal pembelajaran sampai berakhir ini, mau berakhir. Percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Apa, Evander? Tidak menyanyiakan kemampuan yang dimiliki. Tidak menyia-nyiakan kemampuan yang dimiliki. Oke, good. Apalagi? Alban? Kembangkanlah karya kamu dengan hal-hal yang kamu tekuni agar menjadi berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, talenta yang dimiliki harus dikembangkan. Oke, good job. Dari kelompok sini, apakah mau menambahkan atau menyimpulkan? Boleh. Apa yang didapatkan dalam proses pembelajaran hari ini? Apa yang sudah didapatkan? Jika kemampuan yang kita miliki itu tidak dikembangkan atau diasah, maka kemampuan itu bisa tidak berguna, bahkan hilang. Jika kemampuan yang dimiliki tidak berguna, tidak dikembangkan, bahkan nanti lama-lama bisa hilang. Oke, Dewi. Bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan yang telah diberikan. Oke, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Dengan mengembangkan, kemudian dengan berdoa. Oke, jadi kalian sudah menyimpulkan dengan sangat baik. Kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Boleh kalian coba dibaca apa yang ada di PPT, di papan tulis ini, ada di PPT ini. Salah satu dari kalian boleh membacakan apa yang sebenarnya sudah kalian katakan. Apa yang kalian simpulkan tadi boleh kita baca di sini. Siapa yang mau? Jose, oke. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan semuanya. Oke, good untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, seperti tadi yang Ibu katakan di awal, kita akan mengadakan tes sumatif. Ibu akan bagikan tes sumatif secara tertulis berupa soal-soal esai. Oke, boleh dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Hasil Marcella boleh kumpulkan. Boleh Marcella berjalan, boleh kumpulkan ke temannya. Yang lain-lain juga Marcella boleh dikumpulkan beserta hasil kerja kelompok tadi. Dengan berakhirnya tes sumatif kita pada hari ini, semoga hasilnya nanti baik ya. Hasil tes sumatif kita berupa tes tertulis baik, sehingga pembelajaran kita boleh berhasil dan menyenangkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengadakan refleksi secara singkat. Boleh pejamkan mata, kita refleksi secara singkat tentang proses pembelajaran pada hari ini dari awal pembelajaran sampai akhir. Coba pejamkan mata, kita refleksi secara singkat. Ibu pandu dengan beberapa pertanyaan. Kalian boleh jawab ya dan tidak di dalam hati. Apakah setelah membahas pelajaran ini, kalian sadar bahwa sesungguhnya banyak kemampuan yang telah Allah berikan kepadamu? Apakah setelah membahas pelajaran ini, kalian sadar bahwa sesungguhnya
banyak kemampuan yang telah Allah berikan kepadamu. Apakah kalian sudah mensyukuri kebaikan Allah itu? Apakah kalian sudah mensyukuri kebaikan Allah itu? Apakah pembelajaran kali ini bermanfaat? Apakah pembelajaran kali ini bermanfaat? Apakah pembelajaran kali ini menarik? Apakah pembelajaran kali ini menarik? Boleh buka mata kembali. Kita sudah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Materi kita tentang bersyukur pada pembelajaran minggu depan. Ya, pada hari ini kan kita sudah mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Kita berjumpa kembali di minggu depan. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terima kasih. Bye, sampai jumpa. Sebelumnya, siapa kita? Oke, terima kasih. Kita berjumpa pada minggu depan. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa penutup, siapa? Oke, Ral. Boleh berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kelimpahan-Mu karena Engkau telah memberkati kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan ini. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat mengembangkan kemampuan dan bakat yang kami miliki supaya bisa menjadi orang yang lebih dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita jumpa minggu depan. Oke.